Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutha'an ahwa. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka li wa liwalidina wa li masyayikhina lana wa lahum afiyataka wa maghfirataka wa afwak. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak pernah berhenti terucap dari lisan kita. Semoga tidak pernah kita kehabisan alasan untuk selalu mengucapkan ucapan alhamdulillah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam diri kita, baik itu sebagai sebuah nikmat ataupun itu sebagai sebuah ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu memberikan rencana yang terbaik. Allah selalu memberikan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, bahkan walaupun yang tampak dalam pandangan mata kita itu sesuatu yang tidak baik buat diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu pasti menyiapkan rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Kemudian salawat dan juga salam semoga terus terkirimkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, dan beserta seluruh pengikut setia beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang disampaikan kepada kami tentang pentingnya untuk menjawab sholawat ketika disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dalam arti hadis tersebut dikatakan orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, atau orang yang paling botu, ya kan? Kalau mungkin pelit apa, pelit ini apa, kikir ini. Kalau dibilang botu pasti tahu. Orang yang paling botu ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ketika disebut nama beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak menjawab salawat dan salam kepada nabinya. Jadi pertanyaan saya, ibu, bapak semuanya mau dibilang sebagai orang yang paling botu? Tidak. Maka ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus ada jawabannya. Jawabannya apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi saya ulangi lagi, Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau jangan-jangan ibu-ibu ada yang belum hafal. Atau mungkin ada yang belum hafal. Nah, ada papan tulis. Ya. Mau pakai papan? Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, salawat
kepada nabimu dan juga keselamatan untuknya serta keberkahan, wa barik alaih, dan berkahilah dirinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu di sini tidak ada yang botu-botu ya ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Kitab Tauhid karya Syekh Al-Allamah yakni Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang keutamaan bertauhid. Keutamaan bertauhid. Sebelumnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin bertanya, apa tujuan manusia diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin, wal insa, bangsa manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi dasar tujuan kita ini diciptakan adalah untuk beribadah. Apa maksud dari beribadah? Apakah beribadah itu hanya sekedar kita sholat 5 waktu, puasa, sedekah, baca Quran? Apakah itu makna beribadah? Apakah beribadah itu hanya sekedar kita jaga sholat, jaga puasa, ada rezeki sedekah, kalau waktu mengaji pergi mengaji? Apakah hanya itu yang disebut ibadah? Tidak. Ibadah itu bisa lebih luas daripada itu maknanya. Ibadah itu ketika kita memberikan rasa cinta, rasa sayang, rasa marah, rasa benci, taat, patuh, tunduk, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat, puasa, baca Quran itu hanya sedikit dari sebegitu luasnya makna ibadah. Jadi bukan dibilang, oh ya tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Kalau begitu saya mau sholat saja terus, mau yang namanya baca Quran saja terus tiap hari, tidak usah keluar-keluar cari kerja, tidak usah urus anak, tidak usah urus pakaiannya suami. Pokoknya saya mau duduk saja baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ada waktu sholat, mau puasa. Tidak. Lebih luas daripada itu. Ibu merawat anak, menjaga anak, dididik dia baik-baik, dikasih makan dari sumber makanan yang halal, diajar dia tentang akhlak dan adab. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena harapannya bahwasanya anak ini nanti yang akan menjadi orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Anak ini nanti yang akan memberi manfaat kepada kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Karena Allah, itu ibadah. Ibu setrikakan pakaian suami yang mau berangkat kerja, cucikan pakaiannya, bikin dia makanan untuk sarapan, untuk makan malamnya, sebagai bentuk ketaatan ibu kepada suami karena Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah.
Maka kita jangan mempersempit makna ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, baca Quran, sedekah. Tidak. Suami keluar pergi mencari nafkah, mencari dari sumber yang halal demi anak dan istrinya, untuk kasih makan anak istrinya, kasih sekolah anak-anaknya, untuk orang tuanya, diniatkan karena Allah, itu ibadah. Maka semua perbuatan kita ini, semua perasaan kita, senang, sedih, suka, tidak suka, benci, cinta, taat, patuh, yang diperuntukkan kepada Allah, itu ibadah. Karena itulah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau setiap gerakan kita itu jika diniatkan karena Allah menjadi ibadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hal-hal di sekeliling kita untuk menunjang, untuk membantu kita biar kuat beribadah. Allah ciptakan sapi, Allah ciptakan ayam, Allah ciptakan burung, Allah ciptakan ikan untuk jadi sumber makanan, Allah ciptakan beras untuk jadi sumber makanan, Allah ciptakan gersen. Biasa kalau duduk-duduk di bawah kan ambil gersen sedikit makan. Tunggu-tunggu ustazah datang ambil gersen makan. Iya kan? Kalau diniatkan supaya bisa kuat beribadah, kuat tidak mengantuk-mengantuk waktu mengaji, iya kan? Itu bisa jadi ibadah makannya ibu. Makannya kita bisa jadi ibadah. Maka salah kita jika selama ini hanya menafsirkan ibadah itu sekedar sholat, baca Quran, sedekah, puasa. Tidak. Begitulah Allah juga menciptakan hal-hal di sekitar kita itu sebagai penunjang, pembantu supaya kita ibadahnya makin sip, makin bagus. Dikasih kendaraan, Allah berikan rezeki kendaraan. Usahakan kendaraan kita itu lebih banyak diparkir ke tempat-tempat mengaji, tempat-tempat mengajar, tempat-tempat yang baik-baik, masjid, majelis taklim. Jangan sampai kendaraan kita itu lebih banyak terparkirnya di tempat-tempat yang tidak baik. Tempat sabung ayam, tempat judi, tempat yang namanya yang mana di tempat itu banyak sekali dosa. Gitu. Jangan ibu, ibu, aduh, jangan dipandang enteng ini ibu, aduh, ibu ini astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, karena Allah Maha Adil, jadi ketika kita mati nanti, semua yang Allah sudah berikan sama kita akan ditanya satu persatu. Dipakai buat apa? Karena dari awal tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Bahkan sebelum kita jadi orang dewasa seperti ini, Bu, dari kita masih berumur janin dalam perut, dalam kandungan orang tua kita masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil perjanjian dengan diri kita. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Quran surah Al-A'raf. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian kepada setiap anak Adam, anak cucu Adam. Alastu bi rabbikum, bukannya saya itu Tuhanmu? Bukannya Allah itu hanya Tuhan yang pantas disembah? Bukannya hanya kepada Allah lah kalian beribadah? Apa jawaban kita waktu masih di janin? Sedangkan ini biar dokter pun tidak tahu. Dokter kan cuma bisa lihat, oh di USG anaknya itu begini, lagi duduk gitu, lagi baring, oh ada di sebelah sini, oh jenis kelaminnya apa, dan lain-lain.
Tapi tidak tahu kalau misalnya anak itu, janin itu, bayi yang dalam kandungan itu juga pernah berbicara kepada Tuhannya. Ini bukti keterbatasan seorang manusia. Bahwa kita itu sebenarnya terbatas. Dan kita butuh sandaran. Kepada siapa kita bersandar? Kepada Allah. Maka ketika kita dalam janin, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkata, sudah buat janji dengan orang masing-masing. Bukankah saya Tuhanmu, kata Allah. Dan kita semua menjawab, bala. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Maka itulah ketika kita sudah lahir, diingatkan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tujuan kita untuk beribadah. Jangan sampai melenceng. Jangan sampai melenceng. Dan itulah yang dimaksud dengan tauhid. Yaitu saat kita memberikan seluruh ibadah kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tauhid. Rasa taat kita, tunduk kita, patuh kita, sayang kita, benci kita, itu semua karena Allah. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Jika kita sebagai orang tua sayang sama anak-anak, itu hanya karena hubungan darah saja, Islam itu tidak mengajarkan hal yang remeh. Islam memberikan kita pandangan bahwasanya kasih sayang itu jangan cuma sampai di dunia, tapi harus sampai di akhirat. Karena Islam memberitahukan sama kita, hidup dunia itu cuma sementara. Tempat kita di mana? Sana Ibu. Tempat pekuburan umum di belakang. Itu tempat terakhir. Tanah cuma 2x1. Bukan rumah yang 16x36. Gitu. Atau 16x9. Bukan. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, di sana tempat terakhir kita. Tanah 2x1. Makanya kalau kita sayang sama anak cuma karena dia lahir dari darah kita, rahim kita, tanpa didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rugi. Kita cuma ketemu sama-sama di dunia, di akhirat terpisah, waliyazubillah. Padahal dunia itu sementara. Maka rasa sayang kita sama anak-anak, rasa cinta kita sama pasangan, rasa patuh kita kepada orang tua, itu haruslah kita landaskan karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau kita mau sama-sama dengan mereka di akhirat juga, rubah cara berpikir kita, rubah pola berpikir kita untuk menjadikan setiap perasaan kita kepada anak keturunan kita, kepada pasangan kita itu karena Allah. Karena Allah yang perintahkan. Dan seandainya Allah menyuruh kita untuk tidak patuh sama mereka, tidak sayang sama mereka, ya kita harus ikut. Sama seperti kasusnya ibu-ibu yang mu'alaf misalnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan hidayah dalam kehidupan ibu-ibu, sehingga berhasil untuk memeluk Islam, yang mana dengan hal itu pasti akan bertentangan atau berseberangan dengan agama yang dianut oleh orang tua ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, sudah ada batasan antara ibu dengan kedua orang tua dalam beberapa hal. Tidak bisa lagi dipukul sama rata. Untuk menghormati orang tua saya, kalau Natalan saya mau datang. Tidak bisa. Kalau Imlek saya mau ucapkan selamat Imlek. Tidak boleh.
Jika benar-benar iman kita itu karena Allah, bukan karena ikut suami, kita harus belajar apa yang Allah perintahkan kita harus lakukan, apa yang Allah perintahkan kita harus jauhi, hindari. Karena yang kita cari dalam setiap tindakan kita itu adalah ridho Allah. Bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia, bukan balasan dari manusia. Hati manusia itu berubah-berubah. Mungkin saat ini dia senang sama kita. Tidak ada yang bisa jamin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang dia akan berbalik memusuhi kita. Tidak ada yang bisa jamin. Maka kalau kita berbuat hanya untuk mendapatkan ridho manusia, pengakuan manusia, apresiasi dari manusia, rugi kita. Rugi. Sudah capek, makan hati, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, ujung-ujungnya disusupuakan. Ini konsep dasar tauhid. Bagaimana kita dalam setiap tindakan itu, dalam setiap perasaan kita, itu kita landaskan untuk mencari ridho Allah. Bukan untuk mencari yang namanya balasan manusia. Tetapi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya kita tahu bahwasanya seorang bayi itu dalam menurut sudut pandang Islam dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Keadaan yang suci, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makin bertambah umurnya anak, tambah bulan, tambah tahun, tambah dewasa dia, mulailah datang setan untuk menggoda. Datang setan untuk yang namanya menyesatkan. Baik setannya itu berbentuk jin, iblis atau manusia. Dan kita semua pernah merasakan godaan-godaan itu. Godaan-godaan setan untuk membuat kita tersesat. Dan kita pasti akan melewati jalan itu. Jalan yang penuh dengan rintangan godaan. Karena setan sudah berjanji. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ketuk palu untuk dia, kamu sudah langsung masuk neraka. Karena disuruh hormat sama Nabi Adam, tidak mau. Alasannya karena khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kamu ciptakan Adam wahai Allah dari yang namanya tanah, sedangkan saya dari api. Seharusnya saya lebih mulia daripada Adam. Ngapain saya hormat sama dia? Karena sombong, karena iblis sombong, setan sombong. Akhirnya Allah ketok palu, kamu dan semua keturunan kamu masuk neraka. Tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang ciptakan jin, Allah yang ciptakan setan, Allah yang ciptakan iblis, harus diterima. Akhirnya iblis berkata, fa'anzirni, kasih saya waktu ya Allah, kasih saya tambahan waktu. La'uhuyannahum, semua anak cucu Adam akan saya buat mereka tergelincir, akan saya sesatkan supaya banyak juga yang temani saya di neraka, kata setan. Wala'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dalam Quran surah Al-A'raf. Saya akan datangi dia, saya akan ganggu dia, saya akan sesatkan dia dari arah depan. Tidak bisa dari depan, dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dari kanan. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Seluruh arah kita ini, seluruh penjuru mata angin itu setan mau menghancurkan kita. Mau menyesatkan kita. Mau cari teman supaya ada yang bertemani dia sama-sama di neraka.
kecuali dua orang, kecuali dua jenis manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, dan orang-orang yang syakirin. Dua jenis manusia yang tidak bisa disesatkan oleh setan. Yang pertama yaitu yang ikhlas. Yang kedua yaitu yang selalu bersyukur. Ikhlas dan selalu bersyukur. Dua golongan manusia ini yang tidak bisa disesatkan oleh jin dan juga setan. Dua jenis manusia ini yang susah sekali itu mau masuk di dalam perangkap setan. Orang-orang yang ikhlas dan selalu bersyukur. Orang-orang yang ikhlas, yang dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap langkahnya, itu hanya mencari ridho Allah. Bukan mencari ridho manusia. Bukan mencari sanjungan dari manusia. Maka kalau kita terus melatih diri untuk selalu menjadi orang yang ikhlas, bersyukur. Karena kita sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang susah untuk diganggu setan. Kalau sudah masuk tahap ikhlas, tambah lagi, jangan berpuas diri. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa kata-kata syukur ini yang menjadi tanda kutip golongan yang susah diganggu sama setan, susah disesatkan sama jin? Karena watak asli manusia itu suka mengeluh. Watak asli manusia suka mengeluh. Kita semuanya, watak asli kita itu suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka sekali mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpakan kesusahan, musibah, berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dikasih kebaikan, dia tidak mau bagi sama yang lain. Dia cuma mau tahan untuk dirinya sendiri. Karena sifat dasar kita itu suka mengeluh, ini yang jadi bahannya setan untuk menyesatkan kita. Wal-iyazubillah. Makanya obatnya adalah syukur. Perbanyak syukur. Kalau kita tidak ikhlas, yang akan jadi penyakit hatinya itu adalah riya. Lawannya ikhlas yaitu riya. Sedangkan lawannya syukur di sini yaitu hasad, iri, dengki, penyakit-penyakit hati seperti riya. Jangan ada tetangganya riya dibilang, oh ini riya. Bukan. Riya itu ketika kita menginginkan sanjungan dari orang lain. Ujub itu ketika kita merasa bangga dengan apa yang bisa kita lakukan.
dan orang lain tidak mampu lakukan. Itu ujub. Hasad itu sama dengan iri, dengki, tidak senang kalau lihat orang lain senang. Lihat orang lain itu senang, kita itu langsung sempit hatinya. Kenapa lagi dia punya mobil baru? Kenapa lagi dia ini bawa motor baru, bawa kendaraan baru? Lihat tetangga bawa yang namanya beras 5 kilo, 10 kilo. Kita ini di rumah susah cari beras, ini tetangga lagi, bakal saya kasih lihat dia ini. Kalau kita itu susah syukur, Bu. Kita itu hidupnya susah dunia akhirat. Sudah di dunia itu hidupnya selalu tertekan, lihat orang senang itu kita jadi susah. Di akhirat dapat dosa. Makanya syukur itulah yang membuat hati selalu lapang. Oh, makan nasi sama ikan kering, alhamdulillah. Disyukuri. Ya, kalau mau dibilang paling enak berarti makan nasi, terasi sama minyak, alhamdulillah. Itulah. Makanya diajarkan oleh ulama-ulama kita untuk kita itu supaya selalu bisa bersyukur bagaimanapun keadaannya, mau susah, mau sempit, selalu ucapkan alhamdulillah. Ketika kita lagi senang, ucapkannya itu doa panjangnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Artinya segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua perkara-perkara yang baik bisa terselesaikan. Kalau pas lagi susah, lagi kena musibah, lagi diuji sama Allah, bilangnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan saya. Mungkin saya hari ini tidak mampu untuk beli kendaraan baru. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih saya kaki yang lengkap untuk bisa jalan kemana-mana. Sedangkan ada orang di luar sana mau jalan saja itu harus pakai dibantu kursi roda, ngesot. Alhamdulillah saya walaupun cuma makan nasi terasi dengan minyak masih enak, masih bisa makan. Saya masih bisa rasa bagaimana itu terasi, bagaimana gurih-gurihnya terasi. Masih bisa. Ada orang di luar sana, biar makan yang namanya ayam KFC, tidak bisa dia rasa enaknya. Karena Allah sudah cabut dia punya indera pengecap. Biar mau dikasih makanan paling mahal, tidak bisa dia rasa enak. Semoga Allah menjauhkan kita dari kolesterol, asam urat dan lain-lain. Makanya supaya kita terhindar dari kolesterol, asam urat, apalagi gula darah, itu makan secukupnya, Ibu. Makan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Niatkan, ya Allah, saya makan ini untuk menjadi sumber energi saya beramal soleh. Ya Allah, saya niat makan ini, semoga makanan ini bisa menjadi wasilah saya hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, jadikanlah makanan ini sebagai wasilah, alat datangnya ketenangan, kebahagiaan, istiqomah dalam diri saya dan keluarga saya. Niatkan seperti itu. Ketika kita meniatkan makan itu untuk sebagai sumber energi berbuat baik, beramal soleh, ya kita akan makan secukupnya. Oh sudah cukup ini saya. Dirasa-rasa makan satu piring, oh sudah so agak kenyang. Saya bisa lagi aktivitas setelahnya ini tanpa harus lemas. Cukup. Tapi kalau niatnya makan itu mau kenyang, mau full, satu tidak cukup. Tambah lagi satu, apalagi so ada DP
daun kelor, DP uta dada. Ya Allah. Jangan kita bahas makanan sini, Bu. Jadi dalam prosesnya kita berusaha untuk bertauhid, selalu datang setan yang mengganggu. Dan setan itu mengganggunya lewat dua cara. Setan itu mengganggu kita cuma lewat dua pintu. Yang pertama, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan sesuatu. Cara setan mengganggu itu. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan subuh. Bangun, oh baru azan, sedikit lagi, tidur dulu sedikit. Tidur dulu sedikit. Apalagi ini AC sadap kan, 17, 18, tunggu ambil selimut dulu sedikit. Walaupun tidak ada AC, kipas angin, alhamdulillah. Apalagi sekarang ini Palu itu cuacanya kayak di Bogor, kayak di daerah-daerah dataran tinggi begitu, dan tidak panas-panas sekali. Akhir-akhir ini kan agak sejuk-sejuk Palu tuh. Apalagi suasana sejuk-sejuk begini, tunggu bahas selimut dulu. Padahal sudah dengar azan ini. Tidur bangun jam 7. Astagfirullahalazim. Caranya setan yang pertama menunda-nunda. Caranya setan yang kedua, membuat kita berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu. Berlebih-lebihan. Sehingga kita terhindar, kita tidak bisa menjadi orang yang selalu ikhlas, selalu bersyukur. Makanya, karena Allah itu maha adil, Allah maha tahu yang terbaik untuk manusia, Allah maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Karena Allah tahu setan itu tidak akan pernah berhenti mengganggu kita, diutuslah para nabi dan rasul untuk mengingatkan seluruh manusia agar jangan yang namanya jatuh dalam perangkap setan, untuk mengingatkan kepada seluruh manusia agar jangan sampai tersesat. Tujuan diciptakan nabi dan rasul untuk mengajak kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus kepada setiap umat, kata Allah, rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, nabi-nabi kami, untuk menyerukan kepada manusia supaya selalu beribadah sama Allah. Dan jauhi yang namanya togut. Apa ini togut? Togut ini yang pastinya bukan Nggak jadi. Saya khawatir nanti garing, Bu. Kalau garing kan cuma saya sendiri yang ketawa kan. Nanti Ustadz ini apa sih? Gitu. Ngapain Ustadz ini? Wih, garing banget jadi orang gitu. Apa itu togut? Kita sering mendengar yang namanya kalimat togut dalam Al-Quran. Salah satunya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Bismillah. Ibu itu Sogut itu merek chicken nugget, Ibu. Togut itu loh, Bu, yang biasa dipakai buat untuk salad buah, cairan putih itu yang manis, ya.
Oh, yogurt. Oh, yogurt. Oh, sorry. Afwan. Yang kayak begini-begini saya khawatir kalau garing dan Togut. Togut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia rela disembah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ia rela untuk disembah. Itu togut. Kata-kata disembah ini bukan hanya berarti kita itu menyembah, beribadah kepadanya, tidak. Kata-kata disembah ini saat kita itu takut kepada benda itu, saat kita itu taat patuh sama dia saja tapi tidak taat dan patuh sama Allah. Jadi kalau ada pohon angker, kita itu takut sama pohon, kasih sesajen, kasih soko, kasih putu, kasih telur, itu pohon disebut togut. Batu, ada batu, yang mana kita itu lebih takut sama batu daripada lebih takut lewat batu tidak bawa permisi daripada disuruh sholat, ya kan? Itu batu jadi togut. Itu pengertian togut. Yang seharusnya semua rasa takut kita, rasa taat kita, rasa patuh kita, itu kita berikan hanya kepada Allah. Jika kita berikan kepada selain Allah, itu dia bisa menjadi togut. HP itu bisa jadi togut. Iya. Pas ketika sedang sholat, Allahu Akbar, main HP dulu. Lalai dan lebih senang sama HP-nya daripada disuruh sholat. Gitu. Tauhid inilah yang diperintahkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah, Nabi-Nabi Allah untuk kita hindari. Jangan sampai ibadah kita berikan kepada togut. Jangan sampai ketaatan kita, kepatuhan kita, rasa takut kita, rasa benci kita, itu kita berikan kepada togut, bukan kepada Allah. Tukang dukun itu bisa jadi togut. Saat kita percaya kalau tukang dukun itu yang mendatangkan manfaat atau mendatangkan bahaya pada diri kita. Padahal jelas-jelas Allah sudah memberikan yang namanya nasihat kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya yaitu Ibnu Abbas, ponakannya sendiri. Wa'lam annal ummata lawijtama'u ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka. Ibnu Abbas, ibu perhatikan. Rasulullah memberikan nasihat sama anak umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun. Dikasih tahu sama Rasulullah begini, "Nak, Ibnu Abbas, walaupun seluruh manusia itu bersatu untuk memberikan manfaat sama dirimu, tidak akan sampai kecuali Allah tetapkan. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika." Walaupun seluruh manusia, jin, semua bersatu untuk mencelakaimu, untuk membuat kamu celaka,
tidak akan bisa kecuali Allah tetapkan kamu harus celaka. Maka kalau kita lebih percaya sama dukun daripada kepada Allah Subhanahu wa taala, dukun itu jadi togut. Biasa kadang-kadang dukun ini berubah namanya jadi orang pintar. Rasulullah memberikan nasihat tersebut kepada seorang anak umur 7 tahun supaya ketika dia dewasa dia tahu kepada siapa dia harus meminta, kepada siapa dia harus berdoa, kepada siapa dia harus meminta perlindungan, supaya dia tahu kembalikan semua urusannya hanya kepada Allah. Minta perlindungan sama Allah. Minta keselamatan sama Allah. Minta rezeki sama Allah. Tapi harus dibarengi dengan usaha, nyari. Jangan cuma berdoa, ya Allah kasih saya uang, ya Allah kasih saya beras, terus diam aja di kamar, mengaji saja, sholat saja. Langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Maka antara usaha dan juga doa itu harus berbarengan. Harus sama-sama. Ya, menjemput bola Ibu, betul. Bisa istilah menjemput bola. Usaha tanpa doa itu bohong. Afwan, kebalik. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Kami selalu dinasihatkan seperti ini sama guru-guru kami di pondok dulu. Usaha tanpa doa sombong. Berharap dengan kepintarannya, kekuatannya, hartanya, relasinya, linknya, orang dalamnya, orang luarnya, orang pinggirnya. Tapi tidak berharap sama Allah, tidak meminta sama Allah, itu sombong. Tapi kalau doa saja, tidak ada usaha, itu bohong. Makanya supaya kita tetap on the track, tetap berada di jalur yang Allah inginkan, yang Allah ridhoi, Allah utus yang namanya Rasulullah, Allah utus yang namanya Nabi, Allah utus yang namanya Rasul-Rasul Allah. Untuk mengingatkan kepada kita. Tetap di jalur, jangan keluar jalur. Tetap semua amalmu niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk togut. Maka dari itu para rasul mewasiatkan kepada kita tentang 10 hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya juga mewasiatkan kepada kita umatnya tentang 10 hal yang harus kita hindari, agar kita tidak menjadi orang yang tersesat. Ini diabadikan dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 153. Quran surah Al-An'am nomor surat 6 ayatnya 151 sampai 153. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Dimulai dari ayat itu. Perintah pertama, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan berbuat syirik. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan menyembah kuburan, jangan menyembah pohon, jangan menyembah batu. Al-An'am. Nomor surat 6 ayat 151-153. Perintah pertama, jangan menduakan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Rasa takut kita, rasa sayang kita, rasa benci kita, semuanya karena Allah. Karena patuh sama Allah. Jangan menduakan Allah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Terus bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Orang tua sudah tidak ada, ketika kita mampu bersedekah, kasihkan atas nama orang tua. Oh ya Allah, ini saya ada masa untuk sedekah Jumat hari ini. Saya niatkan ini semoga sedekah Jumat saya bisa mengalir sampai ke orang tua saya. Sampai insya Allah. Niat kita insya Allah akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Oh ya Allah, saya ada rezeki ini 100.000. Mau saya niatkan infak ke masjid, tapi atas nama ayah saya, atas nama mama saya, papa saya. Insya Allah itu sampai. Jika kita dulu semasa beliau-beliau itu masih hidup, kita itu belum bisa berbakti, masih jadi anak yang tidak badengar, kepala batu, dikasih tahu malah babantah. Ini bukan saya bilang ibu-ibu, saya bilang diri saya sendiri, Bu. Saya bilang diri saya sendiri. Disuruh pergi bab literasi, banyak sekali alasannya. Ketika kita sudah sadar tapi mereka sudah tidak ada, bukan berarti kita sudah tidak bisa berbakti sama mereka. Masih bisa. Salah satunya lewat sedekah-sedekah itu. Niatkan untuk nama orang tua kita. Belum. Sabar Ibu. Ditahan dulu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, perintah yang ketiga, jangan membunuh anak karena khawatir rezeki tidak ada. Jangan aborsi anak karena khawatir rezeki tidak ada. Jangan pernah mengeluh, ngana ini cuma kasih habis beras saja. Biasa yang ketawa-ketawa ini pernah mungkin. Apa lu? Anak itu datang bersamaan dengan rezeki yang Allah sudah titipkan sama dia. Bersyukur ketika Allah sudah mempercayakan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Berarti Allah sudah percaya. Cocok Ibu Ulfa. Cocok. Karena banyak orang di luar sana pengen punya anak tapi belum dikasih sama Allah. Maka bersyukur. Kemudian perintah yang keempat, jangan dekati dosa. Jangan coba dekat-dekat dosa. Entah mau dikerjakan sendiri, diam-diam, atau sama-sama. Banyak orang. Ibu tahu apa itu dosa berjamaah? Susupo. Itu dosa berjamaah, Ibu. Ngana teh tahu itu si fulana, itu mama ini hama kemarin begini Mbak Iyoka. Sudah disambung, tak sambung ini barang. Astagfirullahaladzim.
Ibu tahu apa yang lebih cepat daripada Suzuki? Susupo. Astagfirullahaladzim. Di Poso itu ada lorong dikasih nama lorong Susupo. Ada, cuma sekarang sudah diganti lorong Al-Muhajirin. Dulu sebelum perang Poso itu ada namanya lorong Susupo. Memang karena di situ kan ibu-ibunya kan suka sekali bahasa Susupo, mungkin setahu atau bagaimana. Astagfirullahaladzim. Jangan ibu, jangan. Orang yang gibah, orang yang omongin tetangganya padahal belum tentu benar, itu sama saja dia makan daging bangkai, sama saja dia makan daging busuk, daging mayat, bangkai. Antakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Apakah kamu senang, kamu suka makan yang namanya daging saudara kamu sendiri yang mana itu menjadi daging busuk, sedangkan kamu selalu gibah dia? Orang Susupo, orang gibah itu sama dengan dia sedang makan daging busuk, daging bangkai. Waliyazubillah. Kemudian perintah yang kelima, jangan membunuh. Jangan membunuh. Yang keenam, jangan mengambil harta anak yatim. Jangan mengambil harta anak yatim. Yang ketujuh, yang ketujuh, penuhi timbangan dengan adil. Kalau jualan, jual gula, jual beras, jual ikan, apa dan lain-lain. Kalau pakai timbangan, jangan dikurangi timbangannya. Yang jual pertalite dilebihkan, sedekah. Tapi kalau dikurangi jangan, dosa. Wailul lil mutaffifin. Ini Bu, tanda-tanda kurang yakin sama Allah ini. Jangan Ibu, jangan. Itu dosa besar. Mengurangi timbangan. Beras yang ditimbang cuma 4,5 kilo dijual jadi 5 kilo. Itu dosa besar. Kalau belum kembali modal, coba diperbaiki hitung-hitungannya. Maksudnya begitu dan. Diperbaiki hitung-hitungannya, bukan timbangannya dikurangin. Oh, ternyata saya kurang bakasi harga. Loh Ibu, dalam Islam itu Ibu mau jual suatu barang, itu walaupun mahal 2 kali lipat, 3 kali lipat tidak ada masalah. Yang penting tidak menimbun. Maka lebih baik harganya dinaikkan, timbangannya kasih pas. Jangan harganya kasih murah, timbangannya kasih turun. Itu dosa. Kalau menimbun tidak boleh. Itu pembahasannya lain lagi, nanti di fikih. Intinya bahwa mengurangi timbangan, berbuat zolim dengan timbangan, itu dosa besar. Makanya menjadi wasiat Rasulullah SAW dan juga wasiat nabi-nabi yang lain kepada umatnya. Kemudian yang kedelapan, berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan. Berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan.
apa yang kita ucapkan itu juga menjadi apa yang kita lakukan. Jangan cuma pintar kita kasih nasihat di medsos, harus begini, 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 tapi kita dalam sehari-harinya tidak seperti itu. Yang ke-9, taat kepada perintah Allah. Yang ke-10, bersatu jangan terpecah belah. Yang ke-9, taat kepada perintah Allah dan juga Rasulnya. Yang ke-10, bersatu jangan terpecah belah. Allah itu senang kalau kita umat Islam itu bersatu, tanpa lihat apa dia punya ormas, tanpa lihat apa dia punya pondok, tanpa lihat apa dia punya bendera. Sama juga kalau misalnya kayak ibu-ibu toh mengaji gitu. Jangan cuma yang zona petobo terus baku bawa. Gabung-gabung, zona Malaya terus baku bawa. Zona rumbel terus baku bawa. Gabung-gabung lah Bu, gabung-gabung. Ada harbor, kumpul-kumpul, ya kan. Baku saling kenal satu sama lain. Siapa tahu rezekinya ibu ada sama teman mengajinya ibu sendiri. Oh, saya ini lagi cari kerja begini-begini. Oh, apa? Bisa apa? Oh, saya ada buka pekerjaan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dunia Allah itu luas dan rezeki Allah itu luas. Dan yang terakhir, ketika kita sudah menjadikan Allah itu sebagai orientasi utama dalam kehidupan kita, bertauhid, artinya setiap perbuatan kita, perasaan kita, rasa cinta, rasa benci, taat, patuh, tunduk, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita adalah surga. Allah tidak akan memberikan azabnya kepada kita. Allah akan berikan kehidupan yang tenang dan nyaman. Lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh. Semua amal ibadahnya, semua tingkah lakunya, semua perasaannya hanya untuk Allah. Mereka yang berhak hidup tenang, mereka yang berhak hidup nyaman di dunia dan di akhirat. Itulah janji Allah kepada kita. Itulah janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita yakini dan kita amalkan. Wallahu taala alam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan Ibu, masih banyak kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, astaghfirukum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.